Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soleh-solehah? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Sebelum dimulai, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pembelajaran kali ini mengenai keberagaman ekonomi. Keberagaman ekonomi. Apa sih ekonomi? Ekonomi adalah salah satu bidang yang memegang peranan penting dalam kehidupan masyarakat. Bangsa Indonesia merupakan bangsa yang memiliki jumlah penduduk yang besar dan terbesar di seluruh wilayah Indonesia. Sudah tentu kegiatan ekonomi yang dilakukan masyarakat menjadi beragam. Contoh keberagamannya yaitu berikut ya. Yang pertama ada kegiatan agraris. Indonesia adalah negara agraris. Sebagai besar masyarakat bekerja di bidang pertanian. Tanah Indonesia yang subur dan curah hujannya tinggi membuat tanah petani tumbuh dengan subur. Beberapa daerah wilayah Indonesia juga menjadi lumbung padi. Contohnya ada dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Lampung. Namun saat ini Indonesia mendapatkan permasalahan, yaitu sering mendapatkan beras impor dari luar. Karena apa? Karena jumlah lahan pertanian semakin lama semakin berkurang. Salah satunya menjadi permukiman warga dan para pemuda pun sedikit yang ingin menjadi seorang petani. Karena gengsi nih pemudanya. Nah, bagaimana cara mengatasinya? Mengatasinya dengan cara memberi bantuan berupa bibit unggul, pupuk murah, dan modal usaha kepada para petani. Membeli padi dengan harga yang pantas agar kesejahteraan petani meningkat. Dan terakhir, memberi penyuluhan kepada pemuda desa agar mau bertani dengan cara modern. Yang kedua, kegiatan perikanan. Selain sebagai negara agraris, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim. Wilayah laut Indonesia yang sangat luas menjadikan negara kita sebagai negara maritim terbesar di dunia. Beragam kegiatan perikanan dan kelautan dilakukan oleh masyarakat. Hasil-hasil perikanan dan kelautan Indonesia banyak yang diekspor. Salah satunya adalah ada rumput laut dari Nusa Tenggara Timur, tuna dari Laut Sulu dan Laut Banda, serta ranjungan sejenis kepiting yaitu dari Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara, dan dari Riau. Namun sayangnya bangsa kita saat ini belum terlalu gemar mengkonsumsi ikan laut. Kondisi ini pula yang mendorong banyaknya nelayan asing yang menangkap ikan di wilayah perairan kita. Kapal-kapal asing umumnya memakai peralatan canggih sehingga kapal mendapatkan ikan dalam jumlah besar. Akibatnya nelayan kita hanya dapat menangkap ikan sedikit. Akhirnya pemerintah membuat kebijakan penangkapan dan penenggelaman kapal asing yang terbukti mengambil ikan di wilayah Indonesia tanpa izin. Yang ketiga, kegiatan perdagangan. Dalam perdagangan ini terdiri ada pasar tradisional dan pasar modern. Nah, dari kita bisa memilih untuk berbelanja, mau dari pasar tradisional atau pasar modern. Tapi dari perkembangan zaman banyak pasar-pasar modern di daerah perkotaan seperti minimarket dan mall. Akhirnya banyak masyarakat yang cenderung lebih konsumtif dan senang berbelanja. Bagaimana cara kita agar tidak berlebihan dan hidup mewah? Yaitu dengan cara membiasakan diri membeli barang sesuai kebutuhan bukan keinginan. Membiasakan diri untuk menabung demi kebutuhan di masa yang akan datang. Dan membeli barang buatan negeri yang kualitasnya tetap memiliki harga yang lebih terjangkau. Yang keempat, kegiatan industri. Kegiatan ini menghasilkan beragam barang kebutuhan sehari-hari dalam jumlah besar. Mulai dari industri rumah tangga, industri kecil, industri menengah, sehingga industri besar. Contohnya di sini ada industri rumah tangga, yaitu industri perajin batik dari Pekalongan, Solo, dan Yogyakarta. Industri yang sedang berkembang di Indonesia saat ini yaitu industri di bidang kuliner. Industri juga
Ada yang menghasilkan kerajinan dari Yogyakarta dan kerajinan anyaman dari Bali. Biasanya semua industri ini menjadi barang oleh-oleh dari khasnya daerah masing-masing. Yang kelima, kegiatan pertambangan. Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah seperti minyak bumi dan gas alam. Sumber daya alam tersebut tersebar hampir seluruh wilayah Indonesia. Pengolahan sumber daya alam dilakukan oleh pemerintah melalui badan usaha pemerintah serta bantuan pihak swasta yang melaksanakan diatur oleh undang-undang. Namun ada kalanya sumber daya alam dimanfaatkan oleh masyarakat secara ilegal. Akibatnya akan terjadi banjir dan tanah longsor yang terdapat di masyarakat sekitar pertambangan. Oleh karena itu, sebaiknya masyarakat tidak melakukan pertambangan liar yang membahayakan walaupun terdapat banyak sumber daya alam di sekitar mereka. Yang keenam yaitu kegiatan pariwisata. Indonesia memiliki keberagaman kenampakan alam yang sangat beragam. Kenampakan alam itu dijadikan sebagai tempat pariwisata. Contohnya di sini ada Danau Toba dari Sumatera Utara. Warga sekitar tempat pariwisata memanfaatkan kedatangan para pengunjung untuk memperoleh penghasilan dengan cara berdagang seperti souvenir dan makanan khas dari daerah tersebut. Alhamdulillah, untuk pembelajaran sekarang sudah selesai. Terima kasih. Ditutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.